Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di ibadah chapel hari ini. Apa kabar kalian? Ibu harapkan kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada saatnya kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah berkumpul kembali Tuhan di ibadah chapel ini Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Engkau yang memberkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan, dan bisa berkenan di hadapan-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, Ibu undang untuk kalian bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian lagu Yesus Pokok. Ambil posisi yang baik, kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang main-main, duduk dengan baik dan tertib ya. Kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti,
juga saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang kami dengarkan hari ini Tuhan bisa menjadi pelita, bisa menjadi pegangan ataupun pedoman untuk kehidupan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan berkatilah juga yang akan membawakan firman pada hari ini Tuhan, dalam kami mendekati kehidupannya Tuhan dan kesehatannya Tuhan serta keluarganya Tuhan, dan kami juga yang mendengarkan firman Tuhan Kau berkati juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online. Ibu harap kalian bisa belajar firman Tuhan dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Kita mau belajar kembali kepada firman Tuhan. Minggu-minggu kita yang lalu kita belajar untuk mempercayai Allah ya. Dan hari ini kita belajar satu tema lagi, yaitu mempercayai Allah ketika hal-hal buruk terjadi. Mempercayai Allah ketika hal-hal buruk terjadi. Kalian bisa nanti baca di dalam 1 Raja-Raja ya, pasal yang ke-19 ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau belajar dari 1 Raja-Raja pasal 19 ini, Ibu akan ajak kalian untuk belajar satu lagu. Ya, lagu ini berjudul Bersandar pada yang Kekal. Mari kita belajar bersama-sama. Tadi kita sudah mendengar atau belajar bersama-sama lagu Bersandar pada yang Kekal ya. Siapakah tempat berlindung kita? Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan ketika kita merasa takut? Bersandar kepada Tuhan. Mengapa kita merasa aman? Karena Tuhan pandu kita, karena Tuhan pimpin kita. Nah, hari ini kita akan melihat satu orang nabi yang pernah merasakan takut di dalam kehidupannya. Dia merasa sedih dan juga putus asa. Loh, Ibu, kok bisa sih nabi merasa takut, sedih dan putus asa? Ya, namanya nabi juga manusia. Tidak semua manusia pasti pernah merasakan seperti ini. Ibu pernah enggak? Ya pernah. Ibu juga pernah merasa takut, pernah merasa khawatir, pernah merasakan sedih gitu ya. Bahkan ketakutan seperti yang kalian hadapi juga ya. Ibu juga pernah mengalaminya. Nah, hari ini kita belajar dari seorang nabi dalam 1 Raja 19 tadi adalah tentang Nabi Elia ya. Nabi Elia adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada bangsa Israel. Waktu itu dia harus berhadapan dengan Raja Ahab. Raja Ahab ini memerintah dengan tidak takut sama Tuhan ya. Bahkan dia mempunyai banyak nabi-nabi, itu nabi-nabi Baal. Ada ratusan nabi Baal ya yang ada di dalam kerajaan si Ahab ini. Ya, dan dia memiliki
si istri yaitu Isabel gitu ya, yang memiliki karakter yang buruk, yang jahat, yang tidak takut sama Tuhan dan juga menyembah kepada berhala, tidak taat kepada Allah. Sebaliknya mereka menyembah kepada dewa-dewa palsu yaitu Baal ya. Dan Elia dibimbing oleh Tuhan untuk menyadarkan bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan ya. Dan bagaimana caranya? Ya karena dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, dikasih tahu sama firman Tuhan nggak mau tahu, nggak mau denger-denger. Kali ini ya Tuhan akan memimpin Elia untuk menyadarkan kepada bangsa Israel bahwa ada Allah yang sejati yang harus disembah. Ada Allah yang berkuasa yang lebih hebat daripada Baal. Dan kali ini Elia akan menunjukkan bahwa Baal itu nggak ada artinya. Kuasanya nggak ada dibanding dengan Allah. Ya, hari ini akan menjadi satu peperangan. Ya, perangnya bukan perang senjata, tapi memenangkan hati orang Israel untuk percaya. Ya, mau percaya kepada Allah yang sejati yang disembah oleh Elia, dia adalah nabinya Allah, atau mau percaya kepada dewa Baal dengan melawan dengan nabi-nabinya. Ya, Elia harus melawan ratusan nabi Baal ya untuk merebut hati bangsa Israel untuk percaya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Elia menantang nabi-nabi Baal ya untuk mendatangkan api gitu ya, mengirimkan api yang membakar segala yang dipersiapkan saat itu ya. Elia menantang nabi-nabi Baal untuk mendatangkan api dan menunjukkan kepada orang yang berkumpul saat itu bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang layak disembah ya. Dan hal itu terjadi ketika nabi-nabi Baal berjuang gitu ya, memanggil dewanya Baal gitu ya untuk mendatangkan api dari langit gitu ya, sampai mereka tore-tore badannya, mereka sampai Baal turun kala api, tapi tidak ada yang terjadi. Sampai Elia bilang, hai kalian berteriaklah lebih keras, mungkin Baalnya sedang tidur, nggak denger ya. Mereka mencoba lebih keras lagi, bahkan mereka sampai gores-goresin darah keluar dari tubuh mereka. Dan apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Ya, sampai akhirnya giliran Elia untuk menunjukkan siapa Allah yang disembah oleh Elia. Elia hanya berdoa, dia nggak perlu berteriak-teriak, dia nggak perlu toreh-toreh ya, dia nggak perlu seset-seset tubuhnya untuk keluar darah gitu sebagai persembahan kepada dewa, tidak perlu. Dia hanya berdoa kepada Tuhan dan apa yang diminta itu terjadi. Ya, sehingga orang Israel melihat, orang Israel lihat sendiri gitu ya, bahwa Allah Elia lah yang patut untuk disembah. Allah yang sejati ya, sampai akhirnya mereka orang Israel tuh berteriak, Tuhan dialah Allah, dialah Tuhan yang layak untuk disembah. Sampai akhirnya nabi-nabi Baal kalah, ditangkap dan dibunuh. Ya, lalu Raja Ahab sadar enggak dengan peristiwa itu? Enggak. Dia pulang, dia ceritakan ke istrinya Isabel, ya, semua yang telah terjadi. Dan ketika Isabel mendengar apa yang dilakukan oleh Elia, ya, yang mengalahkan Nabi Baal, dia menjadi marah. Dia utus orang untuk menangkap Elia dan akan membunuh Elia besok mau dibunuh gitu ya. Dia kirim orang untuk menyampaikan pesan bahwa Elia akan ditangkap dan dibunuh. Nah, saat Isabel mengatakan hal itu, apa respon Elia ya? Kalau kamu baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 ya, kau bisa baca di sana, apa yang terjadi? Ya, Elia menjadi takut dan lari menyelamatkan nyawanya. Ya, setelah mengetahui ancaman Isabel, Elia melarikan diri ke kota Beersheba ya, ke kota Beersheba. Ia meninggalkan pelayannya dan pergi ke padang gurun sendirian. Dia merasa kalut, dia merasa sedih gitu ya, dia merasa takut, dia merasa putus asa gitu ya. Dia sudah melakukan atau mengingatkan bangsa Israel gitu ya, bahwa
Allah lah yang patut disembah, dia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal, tapi ternyata tidak membuat bangsa itu menjadi sadar dan berbalik dari Tuhan, tidak membuat Raja Ahab dan Isabel bertobat, tapi justru Isabel menginginkan kematiannya. Maka dia duduk di dalam pohon ara, ya, di pohon arar gitu ya. Ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Hah? Elia pengen apa tadi? Ambillah nyawaku, berarti Elia pengen apa? Pengen mati. Waduh, kalian pernah gak merasa takut, sedih, dan putus asa sampai pengen mati? Mungkin gak pernah ya. Elia sampai seperti itu loh. Menurut kalian kenapa sih Elia sampai putus asa? Ya, kalau kalian baca lagi dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 sampai 4 ya. Karena apa? Rasa gelisah, karena meskipun Tuhan sudah mengalahkan Baal, Ahab dan Isabel juga sudah kalah ya, tapi para pengikut Baal masih berkuasa di Israel. Ya. Maka Elia memutuskan bahwa pekerjaannya adalah sia-sia. Maka dia merasa dirinya nggak pantas hidup. Jadi dia merasa usahanya untuk menyadarkan Israel itu apa? Sia-sia. Kalian pernah nggak melakukan segala sesuatu, nasihatin orang, nasihatin adik kalian, nasihatin teman, tapi sia-sia. Dan kalian merasa, sudahlah, putus asa, dia mengasih tahu orang, tapi orangnya nggak mau percaya, nggak mau denger, gitu ya. Mungkin kita capek, gitu ya, kita putus asa, gitu ya. Sampai Elia tertidur di bawah pohon arar, ya. Kemudian ada malaikat yang diutus Allah untuk berkata kepada Elia, ya. Malaikatnya bilang, Elia, bangun, makanlah. Ya, Allah sudah menyediakan makanan untuk Elia. Ada roti bakar dan kendi berisi air. Dari siapa? Dari Allah. Elia lagi ngapain? Lagi merajuk, lagi ngambek. Ya, lagi sedih, lagi putus asa. Dia gak mau makan. Ya, pengen apa tadi? Pengennya mati. Ya, namun Tuhan mau ngajar Elia. Gak boleh seperti itu. Ya, karena Tuhan masih punya rencana dalam hidup Elia. Maka Tuhan gak biarin Elia. Ya, Tuhan mau kasih tahu Elia apa yang akan Tuhan kerjakan dan apa yang harus Elia kerjakan. Ya, maka ketika Elia bangun dan melihat ada roti dan air, itu Elia makan, ya, apa yang disediakan oleh Tuhan, ya. Lalu tidur lagi gitu ya, karena memang hatinya masih dongkol, hatinya masih putus asa, hatinya masih sedih gitu ya. Dia tidur lagi. Nah, setelah berwaktu-waktu lamanya, malaikat Tuhan datang lagi, ya, bawa makanan lagi. Bilang, bangun, makan, ya. Sebab kalau tidak mau makan, perjalananmu nanti terlalu jauh. Buat kamu, nanti kamu gak kuat. Ya, maka Elia makan dan minum lagi. Dan sekarang dia merasa lebih kuat. Ya, ketika dia merasa kuat, ya, Allah akan kasih tahu sama Elia bahwa Elia sedang dipersiapkan Tuhan untuk satu perjalanan. Ya, Tuhan akan menuntun Elia ke suatu tempat, yaitu Gunung Horeb. Ya, Allah memimpin Elia ke Gunung Horeb. Elia berjalan selama 40 hari hingga ia tiba di Horeb, ya, gunungnya Allah. Horeb itu gunungnya Allah, ya. Nama Horeb itu artinya gunungnya Allah, gitu ya. Di mana ia bermalam di sebuah goa. Lalu suara Tuhan berfirman, Elia, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya, tentu saja Allah mengetahui apa yang terjadi dengan Elia, apa yang dirasakan oleh Elia. Elia lagi ngambek, Elia lagi ngerajuk, Elia lagi putus asa, Elia lagi takut, Elia lagi sedih. Tuhan tahu, dan Tuhan sebenarnya gak perlu tanya sama Elia. Tapi Tuhan pengen tahu apa jawaban Elia. Ya, supaya Elia bisa memikirkan apa sih yang sedang dia pikirkan, apa sih yang sebetulnya membuat dia bermasalah, gitu ya. Apakah jawaban Elia untuk pertanyaan Allah ini? Ya, di dalam ayat yang ke-19, ayat yang ke-10, ya. Ayat yang ke-10 dalam 1 Raja-Raja tadi, dia bilang begini, ya. Aku
bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Karena orang Israel membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Tapi mereka juga menginginkan kematianku. Padahal aku sudah berjuang untuk menyadarkan mereka untuk kembali menyembah Engkau dari jalan mereka yang jahat. Tuhan mendengarkan Elia. Kemudian Tuhan bilang, coba Elia, kamu keluar dari gunung ini. Ya. Lalu apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-11, Tuhan akan lewat. Maka Elia berdiri di luar goa dan dia berdiri di atas gunung menunggu Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Kemudian ya, Tuhan mendatangkan gempa. Tapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Setelah gempa itu datang, sekarang datanglah api. Wow, api. Tapi tidak ada Tuhan juga di sana. Ya, ada apa tadi? Ada angin besar yang membelah gunung-gunung, bukit-bukit, ada gempa, ada api. Semuanya itu Tuhan datangkan, tapi tidak ada Tuhan di sana. Ya. Lalu bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada Elia? Di mana Tuhan akan hadir? Di dalam ayat yang ke-12. Ya, kamu dibaca di sana. Apa yang terjadi? Tuhan berbicara kepada Elia dalam bisikan lembut. Jadi bukan di dalam angin yang besar, bukan di dalam gempa, bukan di dalam api yang besar, tapi di dalam angin yang sepoi-sepoi. Dan ketika Tuhan berbicara kepada Elia dengan bisikan yang lembut, Tuhan berkata lagi kepada Elia, Elia, apa kerjamu di sini? Elia masih menjawab dengan jawaban yang sebelumnya, bahwa dia sudah berjuang untuk menyadarkan Israel, tapi Israel malahan menginginkan kematiannya, ya, melalui Raja Ahab dan Isabel. Ya, lalu Allah membuka pikiran Elia. Ya, Allah memperlihatkan kepada Elia apa yang akan terjadi. Ya, bahwa Allah akan mengurapi raja dan juga mengurapi Elisa untuk menggantikan Elia. Allah bukakan hati dan pikiran Elia. Allah memberi harapan kepada Elia. Ada tujuan yang baru, ada hal yang baru, ada pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Dan Elia menanti Allah untuk menghukum umatnya. Mungkin dia menantikan Allah menghukum Isabel dan juga Ahab. Ya, Elia mengharapkan Tuhan bertindak dengan cara yang dipikirkan oleh Elia. Ya, sehingga dia mencari Allah di dalam apa tadi? Angin besar, gempa, dan juga api. Tapi Tuhan tidak berbicara di sana. Ya, tapi Tuhan di dalam angin sepoi-sepoi yang lembut. Ya, kini Elia tahu bahwa Tuhan tidak akan bekerja untuk menghukum Israel dalam kemarahan yang besar. Seperti api, seperti angin, seperti gempa. Tapi Tuhan akan bekerja dengan caranya yang sempurna bagi umatnya. Caranya yang hebat, bisikan lembut Tuhan yang berfirman kepada Elia, mendorong Elia untuk bertumbuh dalam mempercayai dan pada bimbingan Allah. Ya, dan Allah memberi kabar gembira buat Elia. Ya, ia membiarkan Elia untuk tahu satu persatu bahwa di Israel masih ada orang-orang yang setia. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 18 dikatakan ada berapa orang? Coba lihat ya, pasal 19 ayat 18.
Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Jadi Elia itu tidak sendirian di Israel yang percaya kepada Tuhan. Tidak sendirian yang tidak menyembah Baal. Masih ada berapa orang? 7.000 orang yang tidak menyembah kepada Baal. Jadi hanya perasaan Elia sendiri, dia merasa dia hanya sendirian yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada orang lagi yang percaya kepada Tuhan. Padahal masih ada 7.000 orang yang mereka tidak menyembah kepada Baal. Kenapa? Tadi Elia marah duluan gitu ya. Maka Tuhan menyadarkan Elia ya bahwa Tuhan bekerja dengan caranya, bukan dengan caranya Elia. Elia pengennya apa? Tuhan menghukumlah orang-orang jahat di Israel gitu ya. Yang tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan pakai caranya yang lain ya. Allah telah memelihara suatu umatnya bagi Allah sendiri. Ya, di tengah Israel yang tidak taat, Tuhan akan terus memelihara orang-orang yang masih taat. Ya, bahwa rencana kekal Allah adalah menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia akan memberikan juru selamat kepada orang-orang berdosa. Juru selamatnya bukan untuk orang-orang yang baik, tapi untuk orang-orang yang berdosa. Ya, Yesus akan mati di atas kayu salib menebus hukuman dosa hingga seluruh umat Allah akan diampuni. Ya, sementara Allah mengutus Elia, Tuhan juga sedang mempersiapkan Elisa untuk membantu Elia. Ya, nantinya Elisa akan menggantikan Elia. Ya, juga untuk Elia belajar. Ya, di sini Elia belajar kepada Tuhan untuk tetap percaya ketika hal-hal buruk terjadi. Seolah-olah dia pekerjaannya sia-sia. Ya, tetapi ternyata tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kita mengerjakannya untuk Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disebar oleh Elia tidak akan sia-sia. Akan ada orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun banyak yang tidak percaya, tapi akan ada orang-orang yang percaya. Ya, jadi ketika hal-hal buruk yang terjadi, ketika kita melihat, aduh ini gak enak Tuhan, ini gak baik. Ya, ada maksud Tuhan di dalamnya. Yang penting kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, di dalam sakit, di dalam kesedihan, dalam ketakutan, di dalam keputusasaan, dalam kekecewaan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ya, sebab Dia layak untuk kita percayai. Dia ada dalam setiap peristiwa, Dia ada dalam setiap situasi yang kita hadapi, yang kita rasakan. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu setia kepada kita, walaupun kita dalam keadaan ngambek sama Tuhan, kadang kita ngerasa gak percaya sama Tuhan, namun Tuhan tetap berdiri sebagai Tuhan yang layak untuk dipercayai. Dia selalu ada menyertai kita dan sambil menunggu ya, menyadarkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan seperti kepada Elia. Ya, Tuhan gak langsung pukul Elia, Tuhan gak langsung hukum Elia yang ngambek ya. Ini Nabi Tuhan malahan ngajarin gak bener, gak percaya, putus asa, pengen mati. Enggak. Tuhan gak lakukan itu. Tuhan menyadarkan Elia ya untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa dia tidak seorang diri, bahwa dia tetap disertai Tuhan dan Tuhan sedang persiapkan ya, dan Tuhan tetap akan berlaku adil bagi orang berdosa yang gak mau bertobat, keadilan Tuhan akan ditegakkan. Tapi bagi orang yang berdosa yang mau bertobat, kasih Tuhan juga akan ditegakkan. Ya, kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar pada pagi hari ini untuk mempercayai Tuhan dalam keadaan-keadaan yang sulit. Bahkan ketika kami merasa takut, kami merasa sedih, kami merasa putus asa dan kecewa, kami mau belajar tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kami, Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan sadarkan kami ketika kami menganggap sesuatu itu buruk dan kami mulai marah sama Tuhan, kami kecewa sama Tuhan, Tuhan sadarkan kami supaya kami tetap percaya apapun yang terjadi ketika hal-hal buruk sekalipun terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.